warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, tetap diberikan kesehatan, jadi semuanya harus dilakukan dengan semangat. Nah, hari ini Ustazah Mida akan mengajak kalian semua untuk belajar PABP, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kita akan masuk bab yang keempat tentang perilaku terpuji. Nah, sekarang sudah siap semuanya? Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya Allah mudahkan belajar kita dan kita diberikan kelancaran dalam mengamalkan nantinya. Nah, berdoa mulai. Pintar. Nah, sekarang sudah siap untuk belajar kan? Solihah, tahukah kalian kalau manusia tidak pernah bisa hidup sendirian? Karena manusia selalu membutuhkan orang lain, membutuhkan bantuan orang lain, butuh bekerja sama dengan orang lain. Lalu kerjasama itu apa ya kira-kira? Pinter, kerjasama artinya kita bekerja secara bersama-sama. Kenapa kita harus kerjasama ya anak-anak? Pinter, dengan bekerja sama kita menambah banyak saudara, kita memupuk rasa persatuan dan persatuan. Kemudian pekerjaan yang kita kerjakan itu nanti akan cepat selesai, akan lebih ringan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, kerjasama biasa kita lakukan di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Seperti misalnya kalian, saat kalian di lingkungan sekolah, kalian biasanya mengerjakan piket kelas, itu namanya kita bekerja sama dengan teman kita. Kemudian saat ada kegiatan lomba kelas misalnya, kita bekerja sama dengan teman sekelas kita agar kita bisa maksimal dalam melakukan lomba itu agar menang. Kemudian kita juga bisa bekerja sama dalam membersihkan lingkungan sekolah secara umum, misalnya di halaman, kemudian di sekitar kelas kita, itu namanya kita bekerja sama. Atau bisa juga saat kita mendapatkan tugas kelompok, kita bekerja sama dengan teman kita agar tugas kelompok kita mendapatkan hasil yang baik. Itu namanya bekerja sama di lingkungan sekolah. Pintar. Kemudian kalau kita di rumah, kira-kira ngapain ya bekerja samanya? Pinter. Kalau kita di rumah, kita bekerja sama dengan ayah ibu kita untuk membersihkan rumah dengan mengepel, menyapu, membersihkan halaman. Itu namanya kita kerja sama di lingkungan rumah. Masih banyak lagi. Pastinya kalian sering dong bekerja sama dengan orang tua kalian, kakak kalian, adik kalian selama di rumah. Kemudian kalau kita di lingkungan masyarakat, kira-kira kita bisa bekerja sama dalam hal apa ya anak-anak? Pintar. Misalnya kalau ada kegiatan lomba 17 Agustusan, kita bisa ikut memeriahkan, ikut membersihkan lingkungan, kemudian membersihkan selokan secara bersama-sama dengan warga di sekitar kita. Dan masih banyak lagi, nanti kalian bisa perhatikan di lingkungan kalian pasti banyak sekali kegiatan kerjasama. Jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, tapi ingat ya anak-anak, kalau kita bekerja sama, kita tidak boleh bekerja sama dalam hal keburukan. Untuk kejelekan itu bekerja sama tidak boleh ya anak-anak. Kita harus bekerja sama untuk hal kebaikan. Kalau untuk keburukan misalnya kita bantu teman kita untuk mencontek, itu namanya tidak boleh, itu dilarang. Kemudian kita bantu teman kita atau kita ikut andil dalam mencuri ataupun hal-hal buruk yang lainnya, itu tidak boleh, karena bekerja sama harus bekerja sama dalam hal kebaikan saja ya anak-anak. Anak-anak, itu dia perilaku terpuji yang pertama, yaitu kerja sama. Yang kedua, kita akan belajar perilaku terpuji tolong menolong. Apa itu tolong menolong? Pinter. Tolong menolong artinya rasa ingin membantu atau meringankan beban penderitaan seseorang atau orang lain. Pernahkah kalian tolong menolong? Pintar. Artinya kalian adalah orang-orang yang baik. Agama kita, agama Islam, sudah menyuruh kita sebagai umat Islam agar selalu melakukan tolong menolong seperti yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 2.
wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal dosa dan keburukan. Makanya kalau kita misalnya ingin menolong orang lain, berarti kita harus tolong menolong dalam hal kebaikan. Dan ingat, saat kita menolong, hati kita juga harus ikhlas anak-anak. Ciri anak-anak yang suka menolong, yang pertama, dia pasti bersikap ramah tamah dan juga lemah lembut, tidak kasar ya artinya. Yang kedua, pasti dia suka membantu meringankan pekerjaan orang tuanya. Yang ketiga, dia pasti menghormati orang lain. Yang keempat, saat dia melihat orang lain menderita, pasti akan timbul rasa iba, rasa kasihan, rasa ingin membantu tanpa disuruh. Itu dia ciri-ciri anak yang suka menolong. Nah, sudahkah kalian masuk ciri-ciri anak yang suka menolong? Bagus. Anak-anak, tolong menolong itu banyak sekali ya caranya. Misalnya saat kalian di sekolah, ada teman kalian yang tidak membawa pensil, kelupaan membawa buku pelajaran, kita bisa meminjamkannya. Itu masuk perbuatan tolong menolong. Kemudian saat kita di rumah, kita membantu pekerjaan orang tua kita, itu juga termasuk tolong menolong. Kemudian saat adik kita tidak bisa pelajaran tertentu atau dia ada PR, kita bantu untuk mengerjakan agar dia lebih paham. Kemudian saat kita di lingkungan masyarakat, ada tetangga kita yang kurang mampu, kita bantu dengan memberikan sembako ataupun makanan, kita bersedekah kepada anak yatim, fakir miskin, itu juga termasuk tolong menolong. Lalu apa ya manfaat tolong menolong itu? Manfaat tolong menolong itu banyak anak-anak. Yang pertama, kita akan memiliki jiwa yang rendah hati. Yang kedua, kita akan punya banyak teman. Yang ketiga, kita akan mendapatkan pahala. Yang keempat, kita akan disayang orang tua, guru, dan pastinya disayang Allah ya. Yang kelima, kalau kita rajin atau suka tolong menolong dengan orang lain, maka kita akan masuk surga. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang bekerja sama dan juga tolong menolong. Dan Ustazah ingatkan lagi bahwa baik kerjasama ataupun tolong menolong itu harus dalam hal kebaikan, tidak boleh dalam hal keburukan ya. Sampai di sini bisa dipahami kan? Alhamdulillah, cukup sekian belajar kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.